Assalamualaikum Ustadz Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Coach Saiful Bahri. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, Coach sehat. Coach bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Lagi sibuk apa Ustadz Samsul sekarang ini? Kalau untuk saat sekarang, Coach lagi bisa katakan nggak santai gitu. Karena kegiatan bisa teruskan belum kita mulai. Baik Ustadz Samsul, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Sebelum coaching kita mulai, apa Ustadz sudah pernah mendengar istilah coaching? Tentunya sekilas dari orang sudah pernah. Tapi langkah baiknya Pak Coach jelaskan lagi lebih baiknya gitu. Oke. Baik Ustadz, coaching adalah memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah serta sumber daya yang diperlukan. Apa Ustadz memahami? Insya Allah paham, Coach. Oke Ustadz. Di samping itu nanti saya akan hadir bersama Ustadz mendengarkan Ustadz memberikan pernyataan-pernyataan, serta saya juga ikut memberi dukungan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, serta berkomitmen nantinya untuk menyelesaikan coaching dari awal sampai akhir. Apa Ustadz berkenan untuk itu? Insya Allah siap, Coach. Siap. Oke Ustadz. Alangkah baiknya sebelum coaching ini kita lanjutkan, Ustadz juga akan menyiapkan buku catatan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, dikonfirmasi untuk cek dan klarifikasi. Apakah Ustadz sudah memiliki buku catatan? Alhamdulillah sampai saat ini sudah, Coach. Sudah ada pena, sudah ada kertas di depan. Oke, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, di akhir sesi coaching ini nantinya apa tujuan yang hendak Ustadz inginkan? Ya, tentunya di samping ucapan terima kasih kepada Coach dalam acara pendampingan ini, tujuannya tentu bagaimana nanti saya bisa dipersiapkan jadi guru penggerak, Coach. Oh, jadi Ustadz nantinya atau Pak Samsul ingin lulus sebagai calon guru penggerak, seperti itu Ustadz? Ya, betul sekali, Coach. Gimana nanti saya sukses berhasil bisa jadi guru penggerak ini, Coach. Agar bisa sukses menjadi seorang guru penggerak. Sebelumnya didahului dengan lulus, kemudian mengikuti proses dan sukses mengayomi sebagai guru penggerak. Seperti itu Pak Samsul? Benar sekali, Coach. Benar sekali. Nah, apa yang Ustadz ketahui tentang guru penggerak itu sendiri? Sepanjang pengetahuan saya selama ini, guru penggerak ini dipersiapkan menjadi seorang guru yang inovator. Seorang guru menjadi motor perubahan di sekolah nanti. Jadi yang aktif dan membuat perubahan-perubahan agar bagaimana pembelajaran di sekolah lebih menarik mungkin, lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu sepanjang pengetahuan saya, Coach. Jadi nanti Pak Samsul atau Ustadz akan melakukan perubahan-perubahan di sekolah tempat Pak Samsul mengajar, sehingga adanya pembaruan di sekolah tempat bertugas. Seperti itu Pak Samsul? Benar sekali, Coach. Sejauh ini ada enggak Pak Samsul melihat tantangan yang dialami dalam rangka mengikuti seleksi guru penggerak ini? Tantangan-tantangan udah pasti ada ya. Tapi tentu karena belum terlalu jauh perjalanan dari penggeraknya bagi diri saya, tentu yang menjadi tantangan bagi saya saat ini belum begitu mendalamnya tentang wawasan tentang guru penggerak ini.
kemana arahnya nanti, dan bagaimana proses. Dan tentunya yang paling penting adalah proses untuk seleksi guru penggerak ini. Mungkin ya butuh nanti informasi-informasi dari coach. Nah, dari tantangan-tantangan yang disampaikan tadi itu, di tempat bertugas ada nggak tantangan sosial yang dihadapi? Selama ini sebagai guru yang telah kita jalani sebagai profesi kita, tentu setiap guru itu punya tantangan. Ada tantangan yang berbeda-beda. Namun bagi saya seorang pengajar, saya katakan guru PAI, Pendidikan Agama Islam, tentu ada pula tantangannya. Tentunya selama ini kalau di tempat sekolah saya mengajar, tantangan atau kendala yang dihadapi selama ini adalah bagaimana kendala ini bisa menghambat untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran, bentuk manusia yang berubah ke arah yang lebih baik, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Nah, itu diantara tujuan pendidikan kita. Jadi kendala selama ini, tantangan yang saya hadapi selama ini adalah bagaimana di tempat saya mengajar itu kurangnya minat, atau bisa dikatakan namanya minat belajar, terutama pendidikan agama bagi anak di tempat saya mengajar gitu. Jadi itu kurang begitu peduli gitu. Dianggapnya kira-kira seperti pelajaran PAI bagian dari bidang studi, sebanyak itu bidang studi. Di saat belajar PAI ini, kenapa siswa kita kurang begitu peduli gitu. Ya, dikatakan tidak berminat, ada berminat tapi tidak antusias gitu, nggak semangat atau tidak merasa penting begitulah kira-kira coach. Itu tantangan yang selama ini diantaranya yang saya lihat gitu, saya alami. Oke, berarti tantangan yang dihadapi saat sekarang ini di mana siswanya kurang berminat untuk belajar, terutama belajar agama seperti itu, Pak Samsul ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira di samping minat daripada siswa untuk belajar, tantangan dari kawan-kawan ada enggak? Umpamanya ada enggak teman-teman itu memberikan tantangan atau support atau semangat atau malah sebaliknya? Tentunya antara sesama rekan guru, tentu karena saya sebagai guru PAI bidang studi, ada di sekolah guru kelas, ada itu operator, ada itu penjaga sekolah, dan juga guru olahraga. Dan tentunya kita sesama rekan seprofesi saling memberi support, saling memberi semangat, saling memberi masukan. Apalagi itu kita di sekolah ada namanya yang KKG sekolah, gugus, dan kecamatan, bahkan sampai kelompok kerja guru agama pendidikan Islam sekota Padang. Nah, di situ kita gunakan untuk saling bertukar pikiran, dan itu pun sangat membantu karena di setiap sekolah, walaupun kita sama-sama guru agama, tentu kadang ada beda lingkungan, beda status sosial, beda pula permasalahan yang dihadapi. Di sini kita saling bertukar pikiran, apalagi kalau bagi adat teman kita yang persis sama kadang masalahnya atau tantangannya dengan kita. Itu coach. Oke, berarti di lingkungan tempat bertugas, guru-guru itu memberi dukungan atau tidak memberi dukungan terhadap mengikuti seleksi guru penggerak ini? Untuk mengikuti seleksi guru penggeraknya tentu sangat mendukung coach. Walaupun ini baru-baru, artinya belum begitu nampak kelihatan gitu coach. Tapi secara umum itu mendukung. Oke. Nah, dalam menghadapi tantangan yang seperti ini, bagaimana Pak Samsul menyikapi emosional atau tantangan emosional apa yang dihadapi saat ini? Tentunya kita sebagai seorang guru harus punya emosi atau punya kemauan yang pantang menyerah. Artinya di sini kita akan selalu cari solusi-solusi. Tentunya apalagi kita sebagai guru bidang studi agama Islam, kita harus tetap sabar,
optimis, Hmm. mengeluarkan segala upaya untuk memperbaiki keadaan-keadaan seperti tadinya itu kurangnya minat atau misalkan rendahnya minat anak belajar agama. Tentu ini ada penyebabnya gitu, ada penyebabnya, apakah itu lingkungannya atau apakah itu berasal dari diri anak itu sendiri, dari lingkungannya, keluarganya, temannya dan lain sebagainya. Jadi setelah diketahui ini tentu kita sebagai seorang guru harus memahami itu kadang. Kalau kita tidak memahaminya, sekarang kita bisa stres. Kenapa bisa stres? Ya kenapa kita capek-capek ngajar, tetapi yang anak kurang ada perhatian, kurang dukungan dari rumah, contohnya kadang-kadang. Jadi kadang seolah pendidikan itu tidak sejalan dengan pendidikan yang dari rumah. Itu kadang. Jadi saya menghadapinya tentu dengan mengeluarkan segala metode-metode dan tentunya senjata yang paling pertama harus memahami keadaan dan bersabar sambil mencari solusi-solusi yang bisa membuat perubahan yang lebih baik ke depan. Itu Coach. Oke. Menarik sekali Pak Samsul tadi untuk menghadapi anak-anak yang kurang berminat dalam rangka belajar PAI atau belajar agama Islam ini, tentunya adalah perlu ketangguhan seorang guru untuk menghadapinya. Nah, bagaimana yang dilakukan agar Pak Samsul selalu bersabar menghadapi anak-anak ini? Apa yang dilakukan agar selalu Pak Samsul bisa sabar menghadapi anak-anak ini? Apa yang dilakukan agar selalu sabar ya? Ya. Tentu kita tetap bermohon kepada Allah, Coach. Karena kita walaupun bagaimana kemampuan kita tetap terbatas, namanya kita manusia, yang punya kuasa tentu Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya metode cara yang memberikan akal kepada kita itu Allah. Makanya menurut saya jalan utama yang perlu kita lakukan adalah tetap berlindung kepada Allah, tetap bermohon kepada Allah agar diberi petunjuk kepada kita sebagai pengajar dan maupun kepada anak didik kita, siswa dan juga orang tuanya. Kita doakan bagaimana dia betul-betul hendaknya memahami bahwa pendidikan ini penting, terutama pendidikan agama. Sekarang itu yang enggak ada. Itu yang enggak ada bagi lingkungan, terutama orang tuanya. Yang kita begitu serius mengajar di sekolah dengan apanya, tapi di rumah tidak mendukung. Nah itu kadang kita sangat ibarat, kita agak sesali gitu. Jadi enggak sejalan antara pendidikan di rumah, di sekolah dan di rumah. Di saat kita di sekolah suruh belajar yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, patuh kepada orang tua, guru. Di rumah kadang dia tidak temukan itu, Coach. Jadi kalau menurut saya ini kurang sejalan, makanya agak terkendala bagi kita untuk menyampaikan materi lebih baik di sekolah khususnya, Coach. Oke, dari penjelasan Pak Samsul tadi atau Ustadz Samsul tadi itu dapat saya dapat saya simpulkan bahwa di sana perlu bersyukur. Seperti itu Pak Samsul? Ya, betul. Tetap bagaimanapun keadaan kita tetap harus kita syukuri. Apa yang dilakukan Pak Samsul agar kita tetap selalu bersyukur menghadapi anak-anak ini? Iya, tentu kalau saya pribadi tentunya dengan menikmati profesi ini, Good. Menikmati profesi, oke. Kita sebagai guru agama ini sebenarnya lebih kaya dari guru lain. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang lain ya. Kita tentu menghargai profesi kita, apalagi saya sebagai guru PAI, pendidikan agama Islam yang gunanya hanya dan faedahnya bukan hanya di dunia saja, tapi dunia akhirat. Bahkan saya sering jelaskan kepada anak-anak, kalau anak-anak Bapak ingin sukses, pahami agama, dalami agama. Taati ajaran agama, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, insya Allah akan sukses. Mau jadi profesi apa aja nanti, jika anak-anak dalam koridor kesalehan, insya Allah akan bahagia hidupnya gitu. Oke.
Oke Pak Samsul, tadi kita sudah sampai kepada tentang menghadapi anak, bersabar, kemudian bersyukur, bertawakal kepada Allah. Kembali kita kepada pokok permasalahannya. Tadi kita akan membicarakan tentang untuk bisa lulus sebagai sekolah penggerak, karena memang motivasinya tadi anak-anak kurang belajar, Pak Samsul sabar, kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Samsul, pertanyaan berikutnya, apa yang perlu Pak Samsul pelajari sehingga nanti bisa lulus untuk menjadi guru penggerak ini? Ya, ya. Tentunya menurut saya yang masih awam ini tentang guru penggerak, tentunya segala hal kalau kita ingin lulus seleksi tentu harus dipersiapkan segala halnya. Apalagi apakah itu trik-trik bagaimana untuk lulus, apalagi itu sekarang ada itu namanya pengisian esai, ada deretan dari pertanyaannya. Tentu kita berharap kita dapat mengisinya ini dengan baik dan diharapkan tentu nanti bisa lolos dengan melalui proses demi proses, Coach. Nah, dari rentetan atau langkah-langkah yang disampaikan tadi itu, kira-kira apa sumber daya yang Pak Samsul miliki agar langkah-langkah tadi itu step demi step itu bisa terlalui dengan baik? Sumber daya apa yang dimiliki saat ini? Pertama tentu kita sebagai manusia kita punya kekuatan ya, kekuatan akal, kekuatan hati, ya. Perasaan. Jadi saya kira kalau kita punya kemauan, insya Allah ada jalan, kan begitu pepatah mengatakan, Coach. Yeah. Itu modal pertama bagi kita manusia. Pertama kemauan, dan terus belajar banyak membaca dan bertanya. Seperti saat ini kita mengadakan pembimbingan dari Coach, ini sebuah upaya. Bagaimana agar nanti kita lulus menghadapi seleksi demi seleksi. Tentu betul dengan banyak mempersiapkan diri dengan cara banyak belajar, banyak bertanya gitu. Oke. Berarti sumber daya yang dimiliki saat ini adalah ketangguhan serta motivasi yang sangat tinggi sekali seperti itu, Pak Samsul? Ya, insya Allah, Coach. Ya. Oke, kalau kita intervalkan ini, kalau kita berikan intervalnya ini dari 0 sampai 9 atau sampai 10, Pak Samsul tingkat kekuatannya itu di angka berapa sekarang ini? Ya. Kalau sempurna itu 9 ya. Kalau kita 9. Sekarang 8 lah. Wow. Karena kita belum 8 lah. Karena kita belum begitu banyak tahu. Ya. Oke, berarti tingkat keinginan untuk lulus itu bisa dikatakan angka 8 seperti itu, Pak Samsul ya? Wow, itu luar biasa sekali, Ya. Nah, seharusnya harus 9 gitu. Tapi kita tinggalkan 1 dulu. Oke. Kemungkinan. Oke, berarti ada 1 ya yang kira-kira berkemungkinan di luar jangkauan kita. Oke, Pak Samsul. Nah, jika nanti Pak Samsul lulus dalam seleksi guru penggerak, kemudian mengikuti proses, kemudian menjadi guru penggerak, kemudian habit baru apa yang Pak Samsul miliki setelah lulus atau menjadi guru penggerak ini? Habit apa yang dimiliki? Habit baru. Ya, yang sekarang ini kan habitnya seperti ini, guru biasa, besok kan menjadi guru penggerak. Nah, habit baru apa yang akan diperoleh? Ya, tentunya kalau memang nanti ditakdirkan diberi kesempatan untuk lulus, habit apa nanti yang akan mulai dilaksanakan di sekolah kan gitu. Menurut saya sebenarnya tentu tidak jauh beda dari sekarang gitu ya. Cuman volumenya yang nggak ditingkatkan menurut saya gitu, Coach. Volumenya, semangatnya, dan tentu ilmu yang telah dapatkan dari guru penggerak ini. Nanti ketika kita diberi pembimbingan, diberi ilmu, kabarnya nanti akan ada berkelompok, saling sharing teman sejawat. Tentunya menurut saya itu sangat
apa sekali, bermanfaat sekali, dan itulah nanti akan jadi bekal kita ke lapangan. Jadi menurut saya habit apa? Kalau pertanyaannya habit apa? Menurut saya itu situasional. Artinya nanti mengalir saja, Coach. Kalau sekarang kita kan masih marah-marah, Bang. Oke. Nah, memang habitnya belum bisa ditentukan saat ini. Kira-kira nanti suasananya seperti apa kalau sudah menjadi guru penggerak nanti? Suasana hati, seperti apa suasananya? Senang, gembira? Tentu suasananya tentu agak lebih berubah dari yang kurang semangat menjadi tambah semangat. Kurang bahagia, lebih bahagia. Itu yang kita harapkan, Coach. Lebih membawa perubahan, semangat perubahan lah gitu. Iya, berarti suasananya itu gembira, bahagia karena memang dari guru biasa menjadi guru penggerak di sekolahnya, menjadi motor penggerak di sekolahnya, tentu akan menambah suasananya, suasana yang bergembira. Seperti itu Pak Samsul ya? Iya, Coach. Oke, jika suasana ini terwujud nantinya, jika suasana gembira ini, bahagia ini terwujud nantinya, seperti apa Pak Samsul merayakannya? Oh, merayakannya. Ya, jika kebahagiaan ini terwujud nantinya, bagaimana cara merayakannya? Cara merayakannya tentu setiap kita bisa berbeda-beda ya, Coach. Kalau bagi saya kalau itu terjadi pada saya nanti, yang saya lakukan tentu pertama sujud kepada Allah, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dengan adanya kegiatan guru penggerak ini ada membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk anak-anak didik kita, bagi diri kita pribadi, apalagi bagi kita yang sebagai guru bidang studi agama gitu. Jadi banyak bersyukur kepada Allah dan menerapkan segala hal yang kita dapatkan dalam bimbingan guru penggerak ini. Jadi sangat syukur dan berbahagia. Oke. Banyak-banyak mengucapkan syukur. Oke, bisa Pak Samsul bayangkan sekarang ini Pak Samsul sudah lulus sebagai seorang guru penggerak dengan mengucapkan saya bisa, alhamdulillah ya Allah. Bisa diucapkan seperti itu Pak Samsul? Bayangkan Pak Samsul sudah sukses hari ini, sudah lulus. Seperti apa Pak Samsul mengungkapkan rasa syukur pada Allah itu? Ungkapkan rasa syukur. Sebenarnya ini nanti ya ini sebenarnya yang Coach minta tentu kalau seandainya kan gitu ya. Ya, kita bayangkan. Ya, kita bayangkan ya. Ya, kalau dibayangkan kalau memang saya diberikan kesempatan tentu kita berucap kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Rupanya engkau berikan kemampuan, kesanggupan untuk diberi kesempatan menjadi guru penggerak. Jadi dengan banyak bersyukur, Coach. Oke, nah berarti Pak Samsul sekarang ini sudah membayangkan, sudah mendoakan, sudah meniatkan di hatinya itu sudah sukses, sudah lulus sebagai seorang guru penggerak, terungkaplah dalam sebuah kalimat dari mulutnya itunya alhamdulillah ya Allah saya lulus sebagai guru penggerak. Oke, luar biasa sekali Pak Samsul. Nah, jika ini terwujud nantinya, Pak Samsul sudah lulus, Pak Samsul sudah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengungkapkan alhamdulillah. Kemudian nantinya seperti apa Pak Samsul menggambarkan diri Pak Samsul itu? Metafora seperti apa yang digambarkan? Seorang guru yang sukses, anak yang berhasil, seorang guru yang penggerak. Metafora apa yang bisa digambarkan? Maksudnya gimana tuh Coach? Metafora itu umpamanya saya sebagai seperti burung labah atau seperti burung atau seperti bunga, seperti apa menggambarkannya sukses dengan segala macam program guru penggerak ini? Kalau saya mungkin menggambarkan untuk menggambarkan ya tentu saya memposisikan atau mengekspresikan kebahagiaan saya ini. Kita ini adalah matahari. Oh, matahari. Ini matahari penerang. Penerang untuk umat, untuk anak-anak didik kita, bahkan bukan untuk anak didik, untuk umat manusia keseluruhannya. Jadi di saat orang bertemu dengan kita, bagaimana orang bisa hidup lapang, senang, gitu kan? Karena matahari, karena fungsinya tentu menerangi semua alam semesta. Berarti seorang guru yang baru lulus dari sebagai guru penggerak akan menerangi murid-muridnya, akan memberikan pencerahan di sekolahnya. Sehingga matahari itu bisa berfungsi, bisa memberikan kesejukan, kesehatan kepada
lingkungan sekolah, Ya. dan terutama kepada siswanya. Seperti itu, Pak Samsul? Ya, betul sekali, Coach. Ya, berikan pencerahan terhadap siswa khususnya. Oke, Pak Samsul. Kemudian nantinya seperti apa action yang dilakukan ini? Supaya semangat Pak Samsul itu tetap meningkat, apa action yang harus dilakukan? Tentunya dengan selalu mempersiapkan diri dengan baik, dengan juga meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan kita, agar bagaimana ke depan kita sebagai tenaga pengajar bisa memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Artinya intinya adalah selalu memperbaiki diri dan menerapkannya dalam pembelajaran. Menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, tentu bisa menjawab setiap pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan dengan baik melalui tahapan seleksi dengan baik itu, Coach. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem ya, oleh sistem dalam SIM PKB-nya bisa dengan lancar seperti itu ya, Pak Samsul? Ya, ya. Oke. Dari sesi coaching kita ini apa yang dapat Pak Samsul ambil kesimpulannya? Ya, baik. Terima kasih, Coach. Dari sesi coaching ini dapat kita ambil kesimpulan. Selama pendampingan yang dilakukan Coach ini, saya berterima kasih yang telah memfasilitasi saya untuk bagaimana ke depan menghadapi seleksi demi seleksi atau yang telah menambah wawasan saya sebagai insya Allah sebagai calon guru penggerak. Begitu, Coach. Oke, langkah-langkahnya itu kapan mau dilakukan? Mengisi essay? Tentu sudah terlaksana, Coach. Sekarang masih dalam pengisian gitu, Coach. Oke. Nah, Pak Samsul, dari sesi coaching ini, menurut Pak Samsul, apakah Pak Samsul sudah nampak tujuan yang akan dicapai itu? Alhamdulillah, sepanjang apa yang disampaikan coaching tadi, sepanjang diskusi tadi, tujuan yang awalnya mungkin agak kurang-kurang agak masih ngambang, alhamdulillah sudah agak tampak kelihatan titik temu bagaimana guru penggerak ini ke depan. Oke, terima kasih Pak Samsul. Sesi coaching kita sudah berakhir. Mudah-mudahan Pak Samsul bisa lulus menjadi calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak di sekolahnya dan menjadi matahari di sekolahnya. Mudah-mudahan dengan sabar dan bersyukur, insya Allah Tuhan akan mengabulkan semua rencana atau tujuan yang hendak dicapai. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, mari.